dialog pada kesempatan peringatan Hari Anak Nasional. Sesuai dengan tema besar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Lalu kemudian di amanat upacara atau amanat sambutan Menteri Perlindungan Perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak bukanlah sebatas objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Artinya bahwa kalian juga adalah pelaku yang menentukan bangunan masa depan, baik masa depan pribadi maupun masa depan bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Kalian kira-kira masih anak-anak atau sudah dewasa? Masih anak-anak. Dan sayangnya di luar sana masih banyak perlakuan negatif bahwa anak-anak terlalu dinilai lemah. Kalian merasakan itu apa tidak? Ah, bocah cilik ngerti apa? Iya apa tidak? Si bocah aja kakean pola. Padahal anak-anak itu juga punya hak dasar. Yang pertama adalah hak keberlangsungan hidup. Kalian berhak untuk lahir dan untuk mempertahankan hidup. Ada yang tahu tidak? Pernah masuk ruang BK? Enggak. Kenapa kamu inti dengan ruang BK? Cenderung negatif? Ruang BK salah satu tempat terdekat curahan hati semua siswa, guru, untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi bukan dihindari. Nah, karena tadi yang saya singgung adalah membangun di masa depannya, kira-kira apa yang kamu jumpai di ruang BK? Nah, dia ternyata nggak mencermati, ada banyak pohon karir yang bisa kamu capai, yang kamu inginkan lewat karir apa? Mau jadi pegawai bank, mau jadi guru PAI, mau jadi pengusaha, ada yang kepingin jadi kameramen, ada yang kepingin jadi artis, ada yang kepingin jadi bos muda. Ketika jadi bu guru, kau tekuni pengetahuan dasarnya sebagai guru, bukan menekuni sebagai pengangguran. Mau jadi kameramen, kau tekuni itu dunia kamera. Mau jadi bos muda, tekuni berbagai kegiatan talk show. Ya Bu Nani, talk show atau talk show? Talk show. Apa? Tentang bisnis. Kalau kamu mau jadi guru, tiba-tiba kamu sukanya cuma ngelamun, duduk, nongkrong, gak matching dengan cita-cita. Tapi jadi kameramen, yang dipelajari cuma buang sampah, dodok, nongkrong, terus ngapain ke dunia kameramen di SMP ada Pak Pajero sebagai mitra, kamu dekati karena kepingin jadi jurnalis. Ini dekati.
Kepingin jadi pengusaha muda yang sekarang ada di lingkup SMP, dekati orang-orang di kantin, bagaimana dia modal utang atau modal patungan kan, curhat dengan dia. Itu tangga yang menuju bagaimana kamu mau membangun masa depan siapa? Kamu diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadirul Manafis dari kelas 9D. Izin menyampaikan pendapat Ya, boleh. di kelas, Boleh Pak. ya, boleh. Ya, boleh. Ruangan. Ya, silakan langsung aja. Itu Pak, di ruangan 9D itu plafonnya apa ya? Bolong. Oh, Pokoknya bolong. minta perbaikan. Iya. Terus sama pintu kamar mandi yang di sebelah 9D itu apa ya, kayak narik gitu, nggak tutup. Rusak. Iya, sudah. Terima kasih, Bang. Iya. Langsung ditanggapi. Boleh. Ya, pertanyaan nanti ditujukan kepada Pintu Pak WC. Satmasnya ya. Plafon ini kebetulan kemarin perlu diketahui bahwa SMP Yabaki itu mengajukan rehab bangunan kepada Dinas Pendidikan Pusat Kementerian. Jadi yang rusak itu sengaja dibiarkan sebagai bukti kemarin pada saat pengambilan gambar. Jadi kalau sekarang prosesnya sedang berjalan, cuma kita yang namanya orang meminta, tergantung siapa yang akan memberi, kapan dan di mana waktunya. Jadi kita lagi menanti. Kemarin yang rusak-rusak itu sengaja dibiarkan karena memang kita sudah mengajukan program rehab melalui dana revitalisasi pendidikan. Jadi ada 3 bangunan yang sudah muncul, tetapi yang satunya sebagai catatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazifatul Akila El-Hawa, biasa dipanggil Akila. Saya berasal dari kelas 9E. Izin bertanya, bagaimana cara mengubah cara pikir anak supaya bisa lebih berkembang? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah jangan pernah menutup diri. Jangan pernah menutup diri. Terus kemudian perbedaan-perbedaan yang dihadapi itu harus dipahami sebagai rangkaian hidup yang indah. Kalian harus punya pola pikir bahwa kehidupan ini layaknya lukisan. Bahwa lukisan itu dinilai tidak dari start awal, tapi lukisan dinilai setelah selesai prosesnya. Tidak boleh berpikir hitam itu negatif, sedangkan hijau positif. Tidak bisa. Bukankah lukisan yang penuh dengan warna-warni itu lebih indah? Maka dari situ pikiran-pikiran kita akan punya banyak kenyamanan dimanapun dan kapanpun. Paham nggak ini arahnya? Paham nggak? Kalau menemui situasi dan kondisi yang baru, jangan fokus pada beban, tapi fokuslah cari mana yang menyenangkan. Dari titik kecil yang menyenangkan itu, kita nyalakan terus, ibarat bara nanti akan menjadi api unggun. Sama halnya ketika fokus pandangan kita, seringkali saya
gambarkan ketika saya pamerkan lembaran putih bersih, lalu saya buat bulatan kecil hitam berapa? Titik. Terus saya tanya, apa yang kalian lihat? Kalian jawab titik hitam, gitu kan? Kenapa putih lembaran itu tidak terlihat? Iya enggak? Artinya kalian hanya fokus ke satu titik. Padahal masa depan layaknya lembaran putih itu kan? Atau kehidupan kita ini satu lembaran putih ini. Jika hitam itu negatif dan putih positif, berapa banyak positif yang kita terima di situ? Tapi tidak terasakan karena fokus kita pada titik hitam itu. Paham nggak? Paham nggak? Maka tadi saya buat status Facebook gini. Ternyata banyak dari kalian murid-murid ketika mengamati gurunya itu tidak sedang mempelajari pelajarannya guru itu, tapi mempelajari gestur gurunya, mempelajari bagaimana guru itu bicara. Kok enak banget ya bicaranya, kok mudah dipahami ya, kok bawaannya santai ya, tenang ya. Di situ justru kalian mempelajari pola dirinya si guru lalu diserap orang, iya enggak? Paham nggih? Nah, mudah-mudahan ini jadi awal kalian semakin terus berkembang pola pikirnya bahwa masa depan di mana kita akan berpijak sebagai apa kita posisinya dimulai dari hari ini. Dimulai dari hari ini. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen di masa depan. Dan yang terpenting, proses belajar itu adalah memuliakan manusia, maka jadilah manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang mengerti akan kemanusiaan dan mau berperilaku atas dasar kemanusiaan sehingga bisa memanusiakan manusia yang lain. Terima kasih. Monggo Bang Edi. Ada satu falsafah yang perlu kamu pelajari. Apa itu? Dalam ini saya punya kata-kata, jadikan tong sampah sebagai simbol berpikir. Apa maksudnya Pak? Tong sampah itu di satu sisi menampung semua kotoran. Betul kan? Betul. Tetapi di sisi yang lain ternyata sampah itu dapat digunakan kembali sebagai pupuk. Organik kita pakai, anorganik kita gunakan untuk benda yang lain. Maka dalam kehidupanmu selama sebagai pelajar, dari Unani punya motivasi lain, kamu senang dan nanti tuangkan hasilnya. Dari saya punya masukan yang lain, kamu serap, kamu tuangkan di pada posisi yang lain. Dari Bapak Kepala Sekolah punya masukan perihal gaya hidup, serap, tuangkan dalam posisi yang lain. Dari Wakabidang Kurikulum ada masukan perihal spirit dunia belajar, kau tampung, kau cerna, tuangkan di dalam bahasa yang lain. Dipertimbangkan dari KTU atau kepala tata usaha, diajarkan bagaimana kamu beradministrasi, kamu serap. Setelah itu lakukan, maka dengan banyak masukan dan kamu bisa mempertimbangkan banyak juga perihal yang positif, maka semakin banyak juga kesempatan kamu menyerap pengalaman dari berbagai orang. Cerita mereka kau serap, jadikan sebagai motivasi kamu melangkah untuk menampaki kehidupanmu sebagai pelajar. Itu yang saya tambahkan. Yang kedua, kurang 30 detik. Yang kedua, seorang pelajar biasanya dituntut dengan moto. Saya pernah nyampaikan juga kepada anak, salah satunya di sini Akila. Apa motonya? Akila bilang begini, aku ingin menjadi yang terbaik
dan di belakang dia tidak mau tertinggal. Berarti spiritnya maju terus pantang mundur. Begitu kan? Paham nggak? Dia sudah menjadi teladan seorang siswa prestasi, tapi tetap aku masih merasa tertinggal. Maka dia kejar terus itu cita-cita. Bagaimana ngunggulin nafis? Itu namanya motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ainur Rahma dari kelas 9H. Izin bertanya, dari saya kelas 8 itu seringkali beberapa guru tidak masuk ke dalam kelas. Dan kita sebagai murid itu kadang bingung harus apa dan gimana caranya biar kelas tetap kondusif dan tidak berisik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang luar biasa. Tugas sekolah maupun kedinasan atau kadang-kadang malah keperluan rumah tangga. Terlepas dari itu kan kalian nggak tahu, kalian kan nggak tahu ya, beliau ini nggak masuk nih kenapanya kan kalian nggak tahu, gitu teman-teman. Ketika itu terjadi, nah ini langkah awal dari kita sekolah. Setiap awal tahun kita mengawali dari dalam kelas, membuat struktur kelas, membuat kesepakatan kelas. Kalian lakukan itu apa tidak? Iya, termasuk di situ melakukan ada nggak di situ kesepakatan yang kalian buat itu rumusan bagaimana sikap kita jika ada bapak atau ibu guru yang tidak masuk kelas? Ada nggak di situ? Belum. Pasti kalian masih fokus pada diri sendiri. Ya enggak? Nah, ini mulai kita baca titik-titik kelemahan kita bersama-sama, bukan satu personal. Kalau mau membangun lingkungan ya tidak boleh atas nama personal. Paham ya? Berarti kalau kalian hanya fokus pada keinginan kalian itu namanya egois. Namanya egois. Maka di sini peran partisipasi kalian itu ketika Bapak Ibu guru sudah 10 menit belum hadir, lalu apa yang harus kalian lakukan kan gitu? Ada yang menikmati malah, ada enggak? AC jam kosong, gitu kan? Nah, terus kemudian ada Bapak Ibu guru yang kadang harus berbagi dan akhirnya memberikan tugas, kalian kerjakan ini. Tugas diberikan ya ada yang memang kalian kerjakan, ada yang tidak kerjakan. Ada enggak? Ada gitu kan? Maka hal-hal yang sedemikian harusnya sudah diantisipasi dari awal melalui kesepakatan tersebut. Nah, terlepas dari itu, pertanyaannya apa yang harus kami lakukan? Kalian lapor atau kalian jemput Bapak Ibu di ruang guru. Adakah beliau hadir hari ini? Kalau hadir, kalian berhak mengingatkan Pak, Bu, saniki jadwal Bapak Ibu. Monggo begitu tentu. Kira-kira tidak ada Bapak Ibu diingatkan oleh muridnya seperti itu. Senang kemudian Bapak Ibu pernah ikut, alhamdulillah bocah bersemangat. Karena ada Bapak Ibu yang karena kesibukannya lupa dia jadwalnya harus masuk akhir 12. Karena sibuk banyak tugasnya, tugas tambahan itu akhirnya sampai kelewatan sama pelajaran tugas seperti itu tersebut. Maka harus saling, kuncinya adalah saling. Ucapannya buat hari ini, selamat Hari Anak Nasional untuk kita semua. Kita berharap kedepannya kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua,
yang bisa sukses dunia dan akhirat.